warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Melinda akan mempresentasikan mengenai bidang usaha kami, yaitu Risol, di mana visi kami adalah menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai oleh masyarakat. Misi kami adalah terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli dari masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Selanjutnya, komposisi dari produk kami yaitu yang pertama, tepung terigu, tepung nugget, minyak goreng, wortel, siam, kentang, garam, reko, seledri, daun bawang, cabai rawit. Selanjutnya adalah peralatannya yang dibutuhkan untuk pembuatan risoles ini adalah teflon, mangkuk atau sendok, wajan, spatula, kompor, minyak goreng. Cara pembuatannya adalah yang pertama untuk membuat isian dari risol ini. Isian dari risol ini dibuat dengan memotong kecil-kecil semua sayurannya. Setelah itu ditumiskan. Selanjutnya membuat bungkus dari risoles itu adalah tepung terigu. Selanjutnya panaskan wajan. Setelah tepung terigu itu diaduk dengan sedikit air, masukkan ke dalam wajan dan tidak diberi minyak. Setelah itu setelah masukkan sedikit demi sedikit lalu dikeluarkan. Setelah pembungkus dari risoles ini selesai kita buat, maka masukkanlah sayuran yang telah ditumis tadi sesuai dengan takaran dari yang kita telah tentukan. Selanjutnya untuk melekatkan tepung roti kepada risoles ini, maka diberilah telur untuk pelekatnya. Setelah itu panaskan minyak. Setelah minyak panas lalu digoreng. Setelah kematangannya dirasa pas, maka risoles ini diangkat dari penggorengan. Demikianlah cara pembuatan dari risoles. Dan selanjutnya bagaimana cara kita memproduksikan risoles ini. Jadi kita menggunakan sosial media masing-masing untuk mempromosikan dari risoles ini. Dan ada yang menjemput ke rumah dan ada pula yang kita antarkan ke rumahnya. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya Miki Ramadhani dalam minggu pertama untuk usaha Kapten Risol, yaitu usaha risoles isi sayur. Pada minggu pertama ini, selain menjalankan usaha, kami juga sebelumnya telah merencanakan berapa modal dan berapa biaya produksi yang akan kami hasilkan untuk 6 hari kerja agar dapat menghasilkan risoles. Nah, kami mendapatkan kesepakatan bahwa kami akan menyumbang 70.000 setiap orang, yang artinya terkumpullah 700.000 karena kami mempunyai 10 orang anggota. Lalu kami juga menghitung biaya produksi. Setelah kami hitung, maka biaya produksi pembuatan risoles untuk 6 hari adalah sebesar Rp236.000. Maka dari itu modal kami kurangkan dengan biaya produksi, yaitu 700.000 dikurangkan dengan Rp236.000 menjadi Rp400.000 lebih. Maka Rp400.000 lebih ini kami pakai untuk memberi risoles jadi yang juga menjadi mitra kami dalam berusaha. Dalam minggu pertama ini, anggota menghasilkan cukup banyak penghasilan. Yang penghasilan terbesarnya didapati oleh Siti Lestari, yaitu sebesar Rp635.000. Lalu yang kedua diikuti oleh Sylvia Rahmita 370.000. Lalu rata-rata selebihnya anggota menghasilkan 150.000 sampai 200.000-an dalam 6 hari kerja. Kami juga menyepakati bahwa kami hanya melakukan usaha selama 6 hari kerja, yaitu hari minggunya kami libur. Maka pada minggu pertama ini kami menghasilkan penghasilan sebesar Rp2.470.000 dan dikurangkan dengan biaya produksi yaitu sebesar Rp236.000, maka menghasilkan laba bersihnya yaitu Rp1.539.000, yang mana apabila dibagi kepada ke-10 anggota lainnya, maka setiap anggota mendapatkan Rp153.900 dalam 6 hari kerja. Saya Sylvia Rahmita, NIM 21171033 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari kelompok kami, yaitu pada produksi minggu kedua. Nah, yang pertama, keuntungan dalam minggu pertama dan minggu kedua sebanyak Rp3.530.000. Nah, yang kedua, biaya produksi minggu kedua ini
350.000. Jadi total keuangan kelompok 4 yaitu 3.225.000. Nah, uang sebesar 3.225.000 ini kami gunakan sebagian anggota yang tidak memproduksi risol sendiri untuk membeli risol dari orang lain atau sistem waralaba. Itu yang memakan biaya sebesar 250.000. Nah, sisa pendapatan bersih dari kelompok 4 dari penjualan minggu pertama 3.225.000 sampai 250 itu totalnya 2.975.000. Nah, jadi pada untuk minggu ketiga ini nama dari saudari kita kelompok 4 itu Sici, total dalam minggu ini yaitu 250.000, saudari Nike 170.000, saudari Sylvia 150.000, saudari Desi Melinda 90.000, Ira Erwiani 85.000, Novembra jumlahnya 150.000 dan Nadila 135, Rehan 85.000, Riva totalnya 95.000 dan Yoga totalnya 55.000. Nah, untuk penjualannya, total penjualan seluruh anggota kelompok dari keempat ini pada minggu kedua itu 1.305.000. Nah, pendapatan minggu sebelumnya 3.530.000 dan keuntungan penjualan atau laba dari kelompok kami 4.835.000. Nah, untuk keuntungan usaha tersebut jika dibagi dengan seluruh anggota yaitu dengan total 4.835.000 dibagi 10 anggota itu totalnya 483.500. Nah, jadi setiap anggota dari kelompok kami mendapatkan 483.500 dalam 18 hari kerja. Dari perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil laporan minggu ketiga dari kelompok kami. Yang mana laporannya itu adalah yang pertama dari Sici mendapatkan total penjualan sebesar 290.000, Mike mendapatkan total penjualan sebesar 170.000, Sylvia mendapatkan total penjualan sebesar 150.000, Desi mendapatkan total penjualan sebesar 90.000, Yara mendapatkan total penjualan sebesar 85.000, Novembra mendapatkan penjualan sebesar 150.000, Nadila mendapatkan total penjualan sebesar 135.000, Rehan mendapatkan total penjualan sebesar 85.000, Rifa mendapatkan total penjualan sebesar 95.000, Yoga mendapatkan total penjualan sebesar 55.000. Jadi total penjualan seluruh anggota minggu kedua itu adalah 1.305.000. Pendapatan minggu sebelumnya itu adalah 3.530.000. Keuntungan penjualan atau labanya itu adalah 4.835.000. Jadi keuntungan usaha tersebut jika dibagi dengan seluruh anggota adalah dan masing-masing anggotanya mendapatkan sebesar 483.500 dalam 21 hari kerja. Baik, saya akan melanjutkan yaitu laporan akhir kelompok 4 itu tentang risol. Nah, pada kelompok 4 ini melakukan usaha selama 3 minggu, lebih kurang 3 minggu, dan setiap minggunya mempunyai laporan-laporan ini. Nah, laporannya seperti ini, dan pada minggu pertama yaitu total penjualan seluruh anggota sebanyak Rp1.860.000 dan sisa modal dari kami yaitu Rp150.000. Nah, keuntungan dari pada minggu pertama ini sebanyak Rp2.010.000 dan masuk kepada minggu kedua yaitu total penjualan seluruh anggota pada minggu kedua berjumlah Rp1.520.000 dan pendapatan minggu sebelumnya yaitu berjumlah Rp2.010.000. Jadi total keuntungan selama 2 minggu ini yaitu Rp3.530.000. Dan masuk pada minggu ketiga, total penjualan seluruh anggota pada minggu ketiga yaitu Rp1.305.000 dan pendapatan minggu sebelumnya sebanyak Rp3.530.000 dan total keuntungan selama 3 minggu ini sebanyak Rp4.835.000. Jadi keuntungan yang didapatkan setelah bekerja ini selama lebih kurang 3 minggu yaitu sebanyak Rp4.835.000 dan kami mempunyai anggota yaitu 10 orang, jadi dibagi 10 yaitu totalnya per orangnya Rp483.500.
Sekian hasil laporan akhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.